Yo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Irfan Andrian, channel yang membahas masalah serial komik. Kali ini saya akan membahas mengenai review manhwa Elexit chapter 353. Oke, untuk yang baru bergabung boleh klik subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol loncengnya dan juga like serta komennya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Diawali dari review manhwa Elexit chapter 353. Chapter sendiri diawali dari si Jisukyo yang merasa dia akan kalah dengan si Fritz itu karena dia coba untuk melancarkan serangan dengan niatan memotong lengannya si Fritz, tapi itu hanya memberikan luka yang gak berarti bagi Fritz. Kita diperlihatkan juga si Fritz yang mengira bahwa si Jisuk sama si Subin itu adalah bala bantuan, tapi mereka itu terlalu muda untuk jadi bala bantuan yang datang gitu. Kemudian si Dr. Delain berkata untuk hati-hati kalau si Fritz itu adalah wanita yang berada di level world ranking. Nah, pas si Dr. Delain ngasih peringatan seperti itu, si Fritz langsung menyerang dengan kekuatan yang sangat dahsyat ke arah Subin sama Jisuk. Tapi si Subin dan Jisuk coba melakukan serangan balik dengan gabungan elemen es dan angin ke arah si Fritz. Di sini si Fritz langsung memblokir serangan tersebut. Justru malah si Fritz bisa menembus serangan tersebut dengan melakukan serangan yang lebih besar lagi ke arah si Subin dan si Jisuk. Terlihat di sini si Jisuk juga terluka terkena serangannya si Fritz di tangannya. Kemudian si Jisuk beranggapan kalau kekuatannya itu terlalu besar, dan si Subin menyadari kalau ya memang seperti itulah si world rank itu seharusnya. Kalau si Jisuk dan Subin melakukan serangan yang seperti itu lagi, itu hanya percuma, dan si Subin menyadari kalau serangan yang sekejap tidak akan bisa membantu, dan yang berlama-lama juga akan menguras tenaga mereka. Nah, di sini terlihat juga si Fritz yang hendak melakukan serangan lagi. Kemudian si Subin berteriak kepada si Jisuk untuk mencoba menahan pergerakan dari si Fritz. Si Subin yang mengerti arahan dari si Jisuk yang mengerti arahan dari si Subin langsung melakukan gerakan atau sebuah ilmu yang jurus yang langsung mengurung si Fritz dalam kurungan angin. Terlihat juga di sini si Fritz yang hanya menganggap remeh kurungan angin tersebut, yang menurut dia itu kurungan tersebut gak bakalan bisa menghentikan dia. Terlihat juga si Fritz yang mencoba untuk membobol pertahanan dinding angin tersebut. Di sini si Jisuk menyadari kalau memang kurungan tersebut tidak bisa bertahan lama dan berteriak kepada Subin kenapa lama sekali dia mempersiapkan serangan yang akan dilancarkan. Terlihat juga si Subin yang lagi fokus untuk mengumpulkan elemen esnya, yang terlihat sangat besar ya serangan yang akan dilakukan oleh si Subin ini. Dr. Delain pun mengakui kalau itu bukan hanya sepotongan es yang besar doang, dia memadatkan kekuatan esnya sekuat mungkin. Nah, terlihat juga pas waktu Fritz berhasil untuk membobol pertahanan dari Jisuk, pertahanan anginnya itu, kemudian si Subin sudah siap untuk melancarkan serangan yang tadi dipadatkan itu, serangan esnya itu langsung diarahkan ke Fritz yang masih mencoba untuk membobol dinding angin tersebut. Terlihat juga si Fritz terkena serangan esnya itu secara telak sekali, dan serangan esnya itu sangat dahsyat banget, serangan esnya si Subin, hingga terlihat juga bangunan lab dari asosiasi pahlawan hancur untuk menahan serangannya dari si Subin ini. Terlihat bekas dari serangan si Subin ini juga meninggalkan puing-puing yang sangat berantakan. Bahkan si Dr. Delain pun hampir nggak percaya
Kalau serangan yang barusan dilancarkan adalah yang dilancarkan oleh anak-anak yang masih di bawah umur lah hitungannya. Namun si Wu In justru di sini nggak percaya apa serangan tersebut itu udah mengenainya, yang bikin si Jisuk sama si Subin jengkel kan, kenapa malah mengutuk gitu si Wu In ini. Dan benar saja si Fritz gak lama kemudian balik di tempat tersebut, dan si Subin sama Jisuk menyalahkan si Wu In karena omongannya dia yang seolah-olah mengutuk. Nah, terlihat juga di sini si Fritz yang udah siap-siap untuk menyerang kembali, namun ditahan oleh si Subin dengan permohonan untuk menunggu sebentar. Si Fritz yang hendak menyerang pun akhirnya terdiam. Suasana menjadi canggung di situ. Si Dr. Delain, Wu In, dan yang lainnya pada diam semua, terheran-heran kenapa Subin melakukan ini. Ternyata si Subin melakukan penawaran, bagaimana kalau pertempuran itu diakhiri saja dan berpisah di situ. Sejujurnya si Subin bilang kalau mereka itu nggak bakalan kuat untuk mengalahkan si Fritz, tapi juga kondisi si Fritz lagi tidak diuntungkan karena dia harusnya terburu-buru kalau untuk menghindari bala bantuan dari Asosiasi Pahlawan Korea yang akan datang, Asosiasi Awakening maksudnya. Itu akan menyulitkan si Fritz, posisinya si Fritz. Ditambah lagi si Noil ya yang lagi terluka, jadi si Subin bilang dia tidak akan menghentikan si Fritz kalau mau pergi, bahwa bahkan bisa membawa si Noil yang sedang pingsan, yang sekarat ini, tanpa ada pertikaian lagi. Kemudian si Fritz juga menyadari bahwa dia mungkin tidak akan berbohong soal bala bantuan yang akan datang, karena waktu yang dihabiskan oleh si Fritz sama Noil di lab Asosiasi Awakening itu udah terlalu lama. Jadi kalau misalkan bala bantuan yang sebenarnya datang, itu situasi yang bakalan sangat beresiko banget bagi si Fritz sama si Noil. Akhirnya si Fritz menyetujui permintaan dari si Subin dan hendak membawa si Noil pergi. Cuman si Fritz mengingatkan kalau untuk saat ini dibiarkan seperti itu, dan dia menyetujui permintaan si Subin, tapi lain kali mungkin akan berubah, mungkin tidak akan sama untuk keadaannya. Tapi si Fritz ketika mau hendak pergi, dia tetap dia kepikiran lagi untuk melakukan serangan terakhir kepada si Jiwoo yang sedang tidak berdaya. Dia mencoba menyerang si Jiwoo dari belakang karena dia tetap akan membunuh si Jiwoo yang muridnya si Kaido. Ketika si Jiwoo hendak diserang dari belakang, teman-temannya pada kaget ya, maksudnya pada takut juga. Nah, di situ Jiwoo melakukan counter attack yang membuat semuanya kaget juga. Si Fritz juga kaget karena counter attack itu sangat kuat sehingga bikin tangannya si Fritz terpotong menjadi dua. Serangan gabungan dari listrik dan kecepatan itu. Terlihat juga lengannya si Fritz udah terbelah jadi dua. Di sini Fritz terheran-heran kenapa si Jiwoo bisa memulihkan kondisinya secepat itu hingga bisa melakukan serangan yang sedahsyat itu juga. Si Fritz yang udah nggak bisa melakukan serangan apapun lagi, langsung cabut dari tempat itu, langsung kabur, yang membuat suasana di situ jadi lega. Si Wu In, Jisuk, Subin, dan Jiwoo lega, akhirnya si Fritz benar-benar pergi. Si Jiwoo tanya ke Wu In sama Dr. Delain apa baik-baik saja, dan menjawab iya, karena kondisinya mereka udah terselamatkan yang bisa dibilang. Tapi si Subin bilang kenapa si Wu In itu ekspresinya masih sama aja, datar seperti orang yang gak ketakutan akan mati. Si Dr. Delain yang masih terheran-heran kenapa seorang yang setingkat world rank bisa kewalahan hingga terluka oleh anak-anak ini, oleh anak-anak pemuda
Korea ini. Kemudian scene beralih ke Fritz yang sedang kabur membawa Noil ya keluar dari lab para asosiasi Awaken. Di sini si Fritz menyadari itu bahwa serangan tersebut adalah kesalahan yang sangat besar karena dia gagal untuk membawa Delain dan gagal juga untuk menghabisi si murid Kaiden yaitu si Jiwo. Pas di tengah jalan sebelum keluar dari Korea, justru si Fritz itu dikagetin dengan suara yang bilang kerja bagus yang tadi itu. Ketika si Fritz menengok ke belakang, alangkah kagetnya dia, ternyata di situ dia udah diikuti oleh si Kaiden. Nah di sini sangat mengagetkan juga karena Kaiden muncul di akhir pertandingan ketika pertarungan antara si Jiwo dan si Fritz ini udah selesai. Mungkin itu memang tujuan si Kaiden kan untuk melihat bagaimana perkembangan dari si Jiwo dan teman-temannya. Jadi dia nggak mau ikut campur lagi. Oke, begitu untuk review chapter 353-nya. Sedangkan untuk prediksinya mungkin di sini seperti yang biasa di chapter-chapter sebelumnya, diperlihatkan kalau Kaiden udah turun tangan biasanya sih dia langsung menghabisi musuh yang ada di depan matanya. Mungkin besar kemungkinan si Fritz ini bakalan dihilangkan dari dunia ini dengan satu kali hentikan jurusnya si Kaiden, karena jurusnya Kaiden yang top itu udah sangat bisa langsung meratakan Awakening World Rank. Nah kemudian prediksinya lagi, kemungkinan bala bantuan untuk asosiasi Awakening baru datang ketika melihat lab udah hancur ya dari serangan Subin tadi. Kemungkinan baru yang Pak Seong Ha itu baru datang di chapter kedepannya. Nah kemudian untuk kemungkinan terakhir, mungkin Kaiden nggak langsung menghabisi si Fritz, namun akan menyelidiki apa motif sebenarnya si Fritz dan si Noil ini datang untuk mencuri Dr. Delain. Karena bagaimana bisa Dr. Delain posisinya ketahuan ada di lab asosiasi Awakening Korea, karena seharusnya tidak ada yang tahu. Nah ini kalau misalkan si Fritz dan Noil akhirnya mengungkapkan kebenarannya, mungkin chapter yang kedepannya lagi akan terjadi perselisihan antara si Kaiden dengan World Rank top 10 World Rank-nya saya lupa namanya, pokoknya yang menurut si Noil sama si Fritz ya. Oke, sekian untuk review manhwa Elexir chapter 353-nya dan prediksi di chapter 354-nya. Nantikan video-video saya selanjutnya yang lain mengenai review dan prediksi manhwa atau manga. Oke, terima kasih teman-teman udah menyaksikan sampai selesai. Sampai jumpa.